warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah yang akan disajikan dalam bentuk presentasi dan penyajian materi oleh masing-masing kelompok. Olehnya itu saya akan mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan materinya sesuai dengan kajian topik yang saya sampaikan, dan kita akan menentukan pembelajaran ini dengan cara masing-masing aktif dalam proses ini. Sekian, terima kasih dan selamat pagi. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan berjudul penilaian psikologikal. Oleh karena itu, kepada teman kelompok saya mempersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Penilaian psikologikal digunakan untuk membantu menempatkan karyawan atau SDM yang tepat. Penilaian ini melibatkan para ahli psikologikal untuk memberikan penilaian pegawai seperti identifikasi berbagai potensi pegawai dalam bentuk tes, wawancara, dan diskusi. Hasil penilaian yang dilakukan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pegawai tertentu yang diperkirakan layak dipertimbangkan untuk dipromosikan. Selanjutnya mengenai faktor-faktor penilaian psikologikal. Telah umum diakui dan diterima sebagai suatu kenyataan bahwa jika penilaian psikologikal terhadap seorang pegawai berkaitan dengan faktor-faktor, yaitu pertama, faktor intelektual. Faktor intelektual adalah aset yang tidak terlihat yang merupakan gabungan dari faktor manusia, proses, dan pelanggan yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Modal intelektual dibagi dalam 3 pilar, yaitu human capital yang mencakup pengetahuan dan pengalaman manusia yang dibawa ke tempat kerja. Lalu yang kedua, struktur kapital yang merupakan sarana untuk mengubah kapital human capital menjadi kesejahteraan perusahaan atau organisasi. Lalu yang ketiga, customer capital, yaitu menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan memiliki database sehingga mendatangkan penghasilan bagi perusahaan. Kedua dari faktor-faktor penilaian psikologikal adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan individu untuk membangkitkan emosi diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan emosi tersebut untuk berpikir dan bertindak dengan memerlukan waktu, perhatian, dan konsentrasi. Kecerdasan emosional meliputi kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Poin ketiga dari faktor-faktor penilaian psikologikal adalah motivasional. Pada faktor motivasional ini adalah kondisi atau energi untuk dapat mampu mengendalikan diri dari karyawannya yang lebih terarah atau tertuju agar mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Motivasi dalam bekerja ini dapat berupa dorongan yang diberikan kepada individu untuk dirinya dapat melakukan tindakan atau pekerjaan karena keinginan dari karyawannya sendiri. Contohnya dapat berupa atasan memberikan motivasi kepada bawahannya ataupun kepada karyawannya dengan berupa kata-kata semangat, sehingga dari kata-kata tersebut dapat menjadi rangsangan atau stimulus dari karyawannya bahwa atasannya memperhatikannya saat mengalami kendala ataupun kesulitan dalam bekerja, sehingga membuat untuk karyawan tersebut merasa semangat kembali, yang membuat perkembangan atau pertumbuhan organisasi tersebut terjadi secara signifikan. Pada poin keempat dari faktor-faktor penilaian psikologikal adalah kritikal. Pada faktor kritikal ini dilakukan metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan terhadap dokumen-dokumen yang dilakukan secara tertulis mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan, baik itu tindakan yang dilakukan secara positif ataupun tindakan yang dilakukan secara negatif. Tindakan tersebut dilakukan dengan melakukan pencatatan bersama dengan data-data untuk dapat mengevaluasi kinerja karyawan. Dari tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut, itu dapat menjadi pengaruh terhadap efektivitas dari perusahaan ataupun organisasi tersebut secara signifikan. Baik jika tindakan secara positif dapat berpengaruh untuk
membuat organisasi itu menjadi lebih baik. Tetapi jika tindakan yang dilakukan secara negatif, maka dapat mempengaruhi efektivitas perusahaan tersebut menjadi menurun atau menjadi tidak baik. Sehingga dari pencatatan tersebut akan dilakukan pencatatan oleh manajer dari perusahaan atau organisasi tersebut. Teknik-teknik dalam penilaian psikologikal. Dalam penilaian psikologikal ada beberapa teknik yang digunakan, di antaranya yang pertama yaitu wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri dibagi lagi atas 3 bagian. Yang pertama, wawancara bebas. Nah, untuk wawancara bebas sendiri dilakukan dengan topik wawancara yang bebas dan tidak terfokus pada satu topik saja. Kemudian orang yang diwawancara dapat menjawab pertanyaan secara bebas. Kemudian yang kedua, wawancara mendalam. Nah, wawancara yang dimaksudkan adalah untuk mengumpulkan data melalui keterangan secara lisan dari informan dengan menggunakan pedoman umum wawancara sebagai penuntun wawancara sehingga tidak kehilangan pegangan atau kehabisan pertanyaan. Yang ketiga yaitu wawancara berencana, di mana wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan dengan tipe terbuka sampel yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu tes psikologi. Dalam tes psikologi sendiri dibagi atas 2 bagian. Yang pertama tes IQ. Nah, tes psikokerja ini menilai kecerdasan seseorang. Umumnya tes ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan angka dan bahasa. Tes IQ ini bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan angka dan tata bahasa. Yang kedua adalah penalaran logika dan aritmatika, yaitu tes yang bertujuan untuk menguji kemampuan analisa dan pemecahan masalah. Umumnya tes ini berisikan soal berupa pola gambar dan angka, dan kemudian akan diminta untuk melanjutkan pola-pola tersebut. Nah, teknik yang terakhir yang digunakan adalah diskusi langsung dengan atasan. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam teknik ini. Yang pertama yaitu mempersiapkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu membuat penilaian, kemudian penilaian tersebut didiskusikan dengan atasan langsung. Dari hasil penilaian yang didiskusikan, kemudian diselenggarakan pertemuan dengan bawahan. Setelah melakukan pertemuan dengan bawahan, langkah selanjutnya adalah menyerahkan hasil penilaian kepada bawahan. Kemudian langkah selanjutnya adalah membahas hasil penilaian, dan langkah yang terakhir adalah menginformasikan rencana pengembangan untuk bawahan. Nah, rencana ini dapat berupa pelatihan, promosi jabatan, penugasan, ataupun permagangan. Yang berikut adalah contoh penilaian psikologikal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penilaian psikologikal ini dapat dilakukan melalui tes psikologi seperti tes kecerdasan emosional, dan tes kepribadian. Nah, seperti juga pada slide yang telah ditampilkan, terdapat tabel berupa tes kecerdasan emosional. Nah, pada tabel tersebut ada pernyataan dan juga kolom sebelahnya ada kolom sangat tidak setuju dan lain-lain. Nah, untuk itu tinggal responden atau orang yang dinilai tinggal mencentang pada kolom apabila sesuai dengan kepribadiannya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari penilaian psikologikal. Yang pertama, kelebihan dapat membantu dalam penempatan dan pengembangan kinerja pegawai sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Yang kedua, kekurangan, yaitu ketetapan dan penilaian tergantung pada keterampilan psikolog yang menilai. Oleh karena itu, membutuhkan psikolog yang berkompeten dan berpengalaman dalam melakukan penilaian kerja. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 9 mengenai penilaian psikologikal. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.